I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Indastianingrum, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C NPM 2021010210, Fakultas Syariah, dosen pengampu Bapak Hervin Yurtu Pradita, MHI, mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Saya akan membahas tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis, artinya hukum Islam itu diciptakan karena yang mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim atau Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tentang zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama, common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua yaitu civil law atau bisa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga yaitu custom law. Yang keempat yaitu Islamic law, dan yang kelima sistem hukum sosial komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama yaitu menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua yaitu filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat yaitu pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fiqh sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu filsafat tasyri' dan filsafat syariah. Yang pertama yaitu filsafat tasyri', filsafat yang menceritakan arti filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu Daim al-Ahkam atau dasar hukum Islam. Yang kedua, Mabadi al-Ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga yaitu Usul al-Ahkam atau pokok-pokok hukum Islam atau Masahdir al-Ahkam atau sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat, Makahid al-Ahkam atau tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima yaitu Kawaid al-Ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Baiklah, yang selanjutnya itu yaitu filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama yaitu Asrar al-Ahkam, yaitu rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, Khosa'is al-Ahkam atau ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga yaitu Mahsin al-Ahkam atau keutamaan-keutamaan hukum Islam. Yang keempat yaitu Tawabi al-Ahkam atau karakteristik hukum Islam. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 心がけたように恋してても切ないフレーバー